Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Ilma Murtioko dari 12 IPA 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia untuk mengunjungi dan mengetahui kisah bersejarah suatu tempat. Di sini saya sudah berada di Masjid Azazul Mutakin, Desa Kori, yang konon katanya dari cerita yang beredar di masyarakat, masjid ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Dulu saat pembangunan masjid ini, saat masjid ini belum dibangun, ada orang yang menghanyutkan kayu ke sungai. Terus saat sampai di Desa Kori, kayu itu berhenti tepat di selatan masjid ini, sungai yang berada di selatan masjid ini. Nah, setelah kayu itu tidak diambil, Kiai Palang atau Mbah Palang sebutannya warga sini mengambil kayu tersebut. Dan rencananya akan dibangun sebuah masjid di utara dari ditemukan kayu itu. Nah, saat kayu itu sudah diambil, ternyata kayu itu sengaja dihanyutkan oleh orang Tegalsari yang ingin membuat masjid Tegalsari. Nah, saat itu kan kayak ketahuan lah, kayu itu ternyata milik Kiai Tegalsari atau milik orang Tegalsari. Nah, saat itu terjadilah suatu konflik antara Mbah Palang sama orang Tegalsari. Nah, di situ mereka adu kesaktian ataupun kekuatan lah. Pada orang zaman dahulu itu kekuatan magis atau spiritual itu kan masih kental. Nah, setelah itu setelah masjid ini mau dibangun, ternyata ketahuan itu Mbah Palang disabdo sama Kiai Tegalsari bahwa tidak apa-apa kayu ini kamu jadikan masjid, tapi masjid ini tidak akan ramai, tidak akan dikunjungi orang manapun selama 7 turunan. Nah, sejarah singkatnya yang beredar di masyarakat seperti itu. Tapi di sini saya sudah bersama dengan narasumber ataupun orang yang lebih mengetahui kisah dari masjid yang bersejarah ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Santosa. Biasa. Santosa panggilan Kasan. Di sini Bapak biasa dihormati masyarakat sebagai apa Bapak? Sebagai ketua takmir masjid. Kalau boleh mengganggu waktunya ya Pak, saya ingin mengetahui secara detail sejarah dari masjid yang konon lebih tua dari Masjid Tegalsari ini. Iya, ayo. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk wawancara. Oh ya, nggak apa-apa. Saya di sini ingin mengetahui Pak, bagaimana sejarah Masjid Azazul Mutakin Kori ini secara detail dari yang lebih tahu. Iya. Nah, cumannya saya dari orang-orang tua dulu tahunya, jadi bukan saya yang tahu sendiri, tapi dari orang tua yang udah dulu pernah menjadi atau jadi noleng ke dongeng ya tak. Ini kemarin dulu sekali itu pada tahun 1963 pernah didirikan masjid tua, yaitu sekarang dulu belum dinamakan Masjid Azazul Mutakin, cuma masjid untuk aja ya tak. Iya. Mulanya ini adalah seorang Palang
palang itu adalah pangkat dari 14 desa, yaitu Gundrang, Kori, Ketro, Ngideng. Jadi palang itu adalah menguasai sebagai kepala desa dari 4 desa. Berarti palang itu ibarat kata sebagai jabatan pada masa itu. Iya, jabatan Demang. Saat ini Demang. Itu coro saya undang Demang. Dan itu karena waktu itu kan masih belantara hutan bilang ini hutan belantara. Nah, ada sebelum ada masjid itu hutan. Nah, pada waktu itu ada orang santri dari panjenenganipun Muhammad Hasan Besari. Itu santri-santrinya mau berhenti mari cari kayu ke hutan. Ya, waktu itu anak-anak santri dari panjenenganipun Muhammad Hasan Besari itu tidak izin pada Mbah Palang karena dia menguasai kawasan sini, tidak dia izin atau tidak taklek cara saya ini. Santrinya itu kalau boleh tahu Hasan Besari itu Tegasari. Ya, Tegasari. Berarti mereka kesini tanpa izin, terus mengambil kayu tanpa izin dari Kakung Palang, Mbah Palang. Nah, jadi dari kayunya tidak izin untuk apa? Untuk membangun masjid di Tegasari. Niatnya itu sarehne karena dia tidak membuat atau tidak izin kepada Mbah Kakung Palang, sareh akhirnya tidak boleh atau tidak punya doa lah ijabah dari Gusti Allah kalau memang kan dialirkan ke sungai. Zaman itu kayu kalau pengangkutannya belum dialirkan ke sungai. Karena sungainya besar waktu itu, masih terus berjalan dengan baik karena hutan berantakan masih banyak, akhirnya dialirkan ke sungai situ. Kalau Mbah Kakung Palang pun kalau memang kayu itu punyanya Tegasari, ya yang Tegasari, orang Tegasari, ya biar dia mengilir ke Tegasari, barat, Tegasari ya barat. Tapi kalau memang untuk orang Kori, biar ke Kori. Akhirnya didoai sekarang betul-betul didoai sama Mbah Kakung Palang, akhirnya kayu tidak bisa mengalir ke Tegasari, mengalir ke sungai baratnya terus tidak bisa, akhirnya malah ke timur, akhirnya beliau di situ terus tidak diambil karena beberapa hari itu tidak diambil sama orang-orang Tegasari, karena akhirnya diambil sama orang Kakung Palang Kori. Akhirnya dijadikanlah kayu itu untuk masjid ini. Sekarang dia dinamakan Masjid Asy-Syaikh Muttaqin. Itu banyak perselisihan dalam dulu. Ya kalau memang akan tidak boleh dipakai Masjid Tegasari, Mbah Kakung Besari ya doa juga. Malah menurut para tentaranya utawi bolone kabeh Mbah Kakung Pasang Tegasari niku ajeng masuk teng desa Kori. Nah, di
situ di perbatasan antara Ketro dan Kori di Glutuk itu ada orang yang bernama Mbah Sastroyudo. Nek boten salah niku, akhirnya Mbah Sastroyudo di situ ada melepaskan selamanya seluare soalnya dicepot dikebak itu duduk. Akhirnya tegaan desa Kori arep masuk sudah gelap gelita. Jadi nggak bisa masuk, Nggak bisa masuk. nggak tahu, jadi nggak tahu lokasinya di Waktu jalan nggak tahu lokasi di mana itu desa Kori. Masuk gelap gelita katanya. Jadi akhirnya balik ke Tegasari. Akhirnya ngomong sama Mbah Yayasan Tegasari. Mbah Sasari ngomong bahwa ya lek rengo masjid Koretan lek urung pitung turunan urung rame maksudnya ngono. Jadi keturunan Mbah Ki Ageng Palang nek urung dadi pitung turunan urung rejo, urung rame, urung akeh sing ini. Akhirnya tenang. Tetre kaya ngono, Mbah Ki Yayasan Husain Tegasari ngomong kaya ngono, uga Mbah Ki Ageng Palang uga sabda. Lek ngono Mbah Ki Yayasan Husain Tegasari kene uga nyabda lek urung 2 tahun suwene pari urung ana isi. Betul, waktu itu katanya orang-orang tua itu tidak ada isinya, pari ini cuman tamanan itu apa tadinya itu di daerah Tegasari seluruh menyeluruh. Iya, di desa di situ pokok berarti gabuk, tidak ada isinya sama sekali. Cerita dari itu akhirnya Sekian dari saya tugas praktek yang saya lakukan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.